Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Megaidah Putri Supriyati. NIM saya 184415535. Saya dari prodi S1 Akuntansi kelas 5A. Di sini saya akan mereview salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Sejarah Hak Asasi Manusia atau Sejarah HAM. Yang pertama adalah pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki atau secara inheren sudah melekat pada diri manusia, dan tanpa adanya hak tersebut maka manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh sejak ia dilahirkan bersamaan dengan kelahirannya atau sejak ia hadir di dalam masyarakat. Yang kedua adalah hakikat dari HAM. Hakikat HAM terdapat dua, yaitu yang pertama, hak asasi manusia secara alamiah. Hak asasi manusia secara alamiah adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Lalu apa saja hak asasi manusia yang secara alamiah itu? Yakni hak berakal budi, kemanusiaan, dan hak untuk hidup merupakan salah satu kodrat hak yang dimiliki oleh manusia secara alamiah atau dimiliki sejak ia lahir. Kemudian hakikat yang kedua adalah hak asasi manusia sebagai instrumen. Sebagai instrumen, hak asasi manusia bertujuan untuk menjaga harkat serta martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai instrumen itu bertujuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan manusia lain, termasuk juga dalam hal hukum semua manusia harus mendapatkan hak yang sama. Selanjutnya yang ketiga adalah sifat dasar hak asasi manusia. Secara umum terdapat 3 hal mendasar sifat dari hak asasi manusia. Di sini materi dari Ibu Prima sendiri sudah dirangkum menjadi 2 sifat dasar saja. Yang pertama adalah bersifat universal atau bersifat umum. Yang dimaksud bersifat universal di sini bahwa hak yang dimiliki oleh manusia itu tidak harus mengacu pada adanya perbedaan atas bangsa, ras, agama, jenis kelamin. Jadi semua orang di dunia ini memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya, untuk mencapai cita-citanya, atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya sifat yang kedua adalah supralegal. Sifat dari supralegal ini bersifat tidak tergantung pada adanya negara atau undang-undang dasar, ataupun tidak berdasar kepada kekuasaan atau pemerintahan. Karena hak asasi manusia di sini dimiliki manusia bukan semata-mata penghargaan ataupun kemurahan dari suatu negara itu, tetapi bersumber dari sumber yang lebih tinggi, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak asasi manusia ini sudah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditanamkan pada diri manusia, seperti itu. Terbentuknya suatu negara pun juga tidak lepas dari adanya hak asasi manusia. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua, hak tidak menjadi budak. Yang ketiga, hak tidak disiksa dan ditahan. Yang keempat, hak memperoleh kesamaan di muka hukum. Jadi tidak harus di mata hukum pun semua itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak harus memandang jabatan ataupun hal-hal yang lainnya. Yang kelima adalah hak untuk mendapat praduga tak bersalah dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis HAM di sini tidak hanya terdapat
yang saya sebutkan tadi, tapi masih banyak sekali contoh-contoh ataupun jenis-jenis hak asasi manusia yang lainnya. Nah, ya. Selanjutnya adalah gambaran sejarah hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama adalah sistem hak asasi manusia sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sejak zaman Nabi. Yang kedua adalah latar internasional, yaitu kesamaan nasib. Yang ketiga, adanya masyarakat madani, penegakan hukum, dan yang kelima adalah keadilan dan penegakan HAM. Di sini terbentuknya sejarah ataupun gambaran dari hak asasi manusia dalam Islam sendiri bersumber dari yang pertama adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini lahir pada masa Nabi Muhammad SAW untuk menyepakati dan melindungi antar masyarakat tanpa membedakan adanya suku, ras ataupun golongan. Jadi semua itu harus diperlakukan dengan sama dan harus disamaratakan, seperti itu. Selanjutnya adalah bersumber dari Deklarasi Kairo. Mayoritas negara Islam tergolong dalam barisan negara dunia ketiga yang banyak merasakan ketidakadilan internasional. Negara-negara Islam di sini bergabung dalam salah satu organisasi yang bernama Organization of the Islamic Conference pada tanggal 5 Agustus 1990 di Kairo serta mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan. Selanjutnya adalah bersumber dari latar internasional. Deklarasi Kairo yang sudah disebutkan dari sumber kedua tadi, pada Deklarasi Kairo berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia yang berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebutan The Universal Declaration of Human Rights yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, The Universal Declaration of Human Rights di sini memuat 30 pasal yang memuat tentang hak sipil, ekonomi, sosial, dan juga kebudayaan. Jadi dalam The Universal Declaration of Human Rights ini tidak hanya membahas tentang HAM saja, namun juga memuat tentang hak sipil, ekonomi, membahas tentang sosial dan juga kebudayaan. Isi dari Universal Declaration of Human Rights, di sini saya akan menyebutkan 5 saja, namun sebenarnya isi dari Universal Declaration of Human ini banyak ya, tapi saya sebutkan 5 saja. Yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, dan juga hak untuk keluar masuk negara lain. Selanjutnya yang terakhir adalah makna dan hakikat hak asasi manusia bagi Indonesia. Yang pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia dideklarasikan juga atas hak asasi manusia. Kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi Indonesia itu untuk merdeka juga merupakan hak bangsa itu sendiri untuk tidak dijajah. Adanya penjajah itu merupakan sudah melanggar ada hak asasi bangsa itu sendiri. Yang kedua adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pancasila yang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, mungkin demikian review dari saya, review materi sejarah dari hak asasi manusia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.